Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perempuan, seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Bunda Allah dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Dalam bacaan Injil ini sudah kerap kali kita mendengarnya. Kita mau mencoba untuk merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Bunda kita, Maria, pada waktu mendengarkan kabar dari malaikat Gabriel. Dia pasti ada rasa berdebar-debar. Mengapa sih Allah kok memilih dia? Bukankah banyak orang yang terhormat, banyak orang kaya, banyak orang mewah, banyak juga orang istilahnya bangsawan atau raja yang sebetulnya mampu untuk bisa mewujudkan rencana Allah. Mengapa justru dia? Wong desa, orang kecil, dan dia juga istilahnya belum tahu apa-apa. Mengapa yang dipilih dia? Tentu itu akan istilahnya itu menjadi semacam pemikiran dari Bunda Maria. Ada apa sih? Mengapa memilih dia? Tetapi kita bisa menebaknya dengan jawaban yang diberikan kepadanya. Jawabannya adalah, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Di sana mau diungkapkan tentang siapa dia. Dia sadar bahwa dia hanya seorang hamba. Yang kedua, dia rendah hati untuk mencoba terlibat di dalam rencana Allah. Kerendahan hati inilah yang sungguh-sungguh dilihat oleh Allah dalam dia memilih Bunda Maria sebagai bunda kita. Kerendahan hati itu pula yang memperlihatkan aspek kesederhanaan bahwa kalau anak yang dikandung itu pasti akan dibesarkan dalam kerendahan hati, sesuai dengan rencana Allah. Allah yang maha kaya mengutus putranya ke dunia
bukan juga sebagai orang kaya, tetapi sebagai orang sederhana, tinggal di antara manusia. Maka Allah pasti memilih karena kepribadian dari Bunda Maria itu. Apalagi juga kita bisa melihat bahwa Bunda Maria sudah dicalonkan bersama dengan Yusuf yang juga mempunyai kualitas kepribadian yang luar biasa. Aspek kebapaannya, aspek juga situasi yang sungguh-sungguh bisa menghidupi mereka semua. Bukan hanya menghidupi soal jasmani saja, tetapi juga hal-hal spiritual. Maka Allah tidak tanggung-tanggung untuk menganugerahkan pilihan itu kepada Bunda kita Maria. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita juga disadarkan akan hal kenapa Tuhan itu memilih kita menjadi pengikutnya. Kok bukan orang lain? Mengapa kita? Bukankah banyak orang yang bijaksana, orang yang saleh, orang yang mempunyai wibawa di depan masyarakat, mengapa mereka tidak dipilih menjadi pengikut Tuhan? Mengapa justru kita? Ini juga hendaknya kita pikirkan. Tuhan melihat apa sih dalam diri kita? Prestasi apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan? Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah tidak melihat prestasi yang kita miliki, tapi Allah melihat kesanggupan kita untuk mengatakan kata ya. Dan perjuangan kita selama hidup adalah mencoba untuk setia dengan kata ya untuk ikut dia. Kita bisa belajar dari Ibu Maria. Dia sudah mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Itu dengan kata lain disebut dengan ya. Dan dia konsekuen ternyata. Kelemahan yang dia miliki tidak menjadi alasan dia jatuh dalam ketidaksetiaan. Demikian juga dengan kita. Kita diberi kemampuan oleh Tuhan, maka diharapkan kita juga jangan jatuh di sana. Kita belajar dari Ibu Maria, karena Ibu Maria mencoba untuk senantiasa mau terlibat dengan kehendak Allah. Sehingga dia kesetiaan itu betul-betul tahan uji. Sedangkan kalau dalam diri kita sering kali karena tidak fokus untuk mengatakan, tidak fokus untuk mengiyakan itu di dalam hati kita. Walaupun mulut kita mengatakan kata ya, tapi hati kita itu perlu juga kita bina supaya ya yang keluar dari mulut kita ini juga ada dalam diri kita, dalam hati kita. Sehingga kita bisa setia dan bisa menghindari banyak hal yang justru membuat kita akan menjauh dari Allah. Karena identitas kita sebagai pengikut Tuhan adalah senantiasa ada di belakang Tuhan. Karena mengikuti berarti ada di belakang Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang dirasakan oleh Tuhan, hendaknya juga bisa kita rasakan. Sehingga setiap kali tindakan yang kita lakukan, kita bisa, misalnya itu mengatakan dalam hati kita, seandainya Tuhan itu ada dalam kehidupan sekarang, apa kiranya yang akan dia lakukan? Nah, kita bisa melakukan itu, di situ kita bisa melihat bahwa kita adalah pengikut Tuhan yang setia. Ya, Ibu, Bapak, Saudara terkasih, maka kerendahan hati dari Bunda Maria itu yang bisa membuat kita bersyukur karena terjadilah keselamatan di dalam diri kita. Demikian juga kalau kita mampu untuk rendah hati, kita juga bisa mengatakan syukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Selamat merenungkan.